Kesehatan Kementerian Kesehatan Jepang, Program Studi dan juga Keperawatan. Perkenalkan, saya Tristia Pasutan. Perkenalkan, nama saya Purnaola. Perkenalkan, nama saya Kristi Trisik. Perkenalkan, saya Isa Terabutan. Perkenalkan, saya Maria Ernu Batomis. Perkenalkan, saya Niel Mateus Manilei. Kami akan membahas topik mengenai HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Mari mengenal HIV/AIDS. Saya mewakili teman-teman kelompok 3 tingkat 2 reguler B. Saya akan menjelaskan materi mengenai HIV/AIDS. Dengan dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Ina Deborah Ratuluji, SKPMKes, dan kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Purnaola, yang kedua Tristia Yohana Pasutan, yang ketiga Isabella Kaprada Ujan, yang keempat Christine Erene Bising, yang kelima Nia Emanilei, yang keenam Maria Erna Batonis. HIV/AIDS. Gambar pertama yaitu gambar virus HIV/AIDS, dan pada gambar kedua yaitu gambar penderita HIV/AIDS. Pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan patogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD+4 di permukaannya seperti makrofag dan limfosit T. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu penyakit virus yang menyebabkan koplasnya sistem imun disebabkan oleh infeksi HIV. Penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS yang pertama transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seorang menerima donor darah dari penderita HIV. Yang kedua yaitu hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks baik melalui vagina maupun dubur atau anal. Yang berikut, berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik bersama, saat membuat tato, atau saat menggunakan narkotika jenis suntik. Penularan HIV. Yang pertama, seksual. Hubungan seksual yang tidak aman, heteroseksual atau homoseksual. Yang kedua, parenteral, yaitu melalui darah, cairan tubuh, semen, organ donor yang ditransplantasi. Yang ketiga, perinatal, yaitu transmisi vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin. Tanda dan gejala. Gejala, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang keempat, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Yang kelima, demensia atau HIV encephalopathy. Tanda dan gejala. Adapun gejala mayor dan minor. Gejala mayor, pertama berat badan turun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua, diare kronik lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang keempat, penurunan kesadaran. Kelima, demensia atau HIV encephalopathy. Gejala minor, yang pertama batuk menetap lebih dari 1 bulan. Yang kedua, dermatitis generalisata. Yang ketiga, herpes zoster, multisegmental dan berulang. Yang keempat, kandidisiasi orofaringial. Yang kelima, herpes simplex kronis progresif. Yang keenam, limfadenopati generalisata. Yang ketujuh, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Komplikasi HIV/AIDS. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC, yang kedua pneumonia, yang ketiga cytomegalovirus, yang keempat kanker, yang kelima HIV wasting syndrome, yang keenam demensia. Bagaimana melakukan pencegahan? Mencegah terjadinya penularan HIV. Abstinensi, artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah.
Be faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan. Kondom artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Drugna artinya dilarang menggunakan narkoba. Equipment artinya pakai alat-alat yang bersih, steril, sekali pakai, tidak bergantian, di antaranya yaitu alat cukur dan sebagainya, atau edukasi dapat juga pemberian informasi yang benar. Pengobatan. VCT atau Voluntary Counseling and Testing merupakan rangkaian pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang positif atau negatif mengidap HIV. Jumlah klinik VCT yang ada di Kota Kupang saat ini ada 4 unit, yaitu RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang, RST Wira Sakti Kupang, RS Bayangkara, Klinik VCT Venesia di Yayasan Tanpa Batas atau YTB Kota Kupang, yaitu ada 2 pemeriksaan. Yang pertama, tes ELISA dan Western-Blot, yaitu pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil sampel darah. Sampel akan dikirimkan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaannya bisa diketahui dalam waktu sekitar 1 minggu. Yang kedua yaitu rapid test. Pemeriksaan ini dengan cara mengambil darah di ujung jari darah tersebut akan dilakukan pada kaca objek dan akan diberikan larutan kimia khusus. Hasil pemeriksaan bisa diketahui hanya dalam waktu 15 menit apabila hasilnya positif. Pemeriksaan ini akan diulang guna memastikan diagnosa yang akurat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.